Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Minggu lalu kan kita, Ibu sudah jelaskan tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, itu bagaimana. Nah, sampai proses hijrahnya Nabi Muhammad dan sahabat ke Madinah. Nah, sekarang kita bahas substansi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Jadi apa saja sih langkah-langkah yang dilakukan Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah? Jadi Nabi Muhammad sampai di Madinah itu hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 September 622 Masehi. Jadi kenapa di sini 1 Hijriah? Karena ada cerita ya. Kenapa 1 Hijriah? Karena pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Khulafaur Rasyidin itu nanti ya, nanti setelah Nabi Muhammad ini. Jadi pas masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar bin Khattab salah satu prestasinya adalah membuat kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu adalah kalender umat Islam. Jadi umat Islam ada kalender sendiri loh gitu. Namanya kalender Hijriah. Kenapa? Karena kalender Hijriah ini ditetapkan awal mulanya itu ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi pas saat Nabi Muhammad beserta sahabat sampai di kota Madinah, menginjakan kaki pertamanya di kota Madinah, itulah ditetapkan awal tahun Hijriah. Itu. Makanya di sini tahun 1 Hijriah karena memang pas saat sampai di Madinah itu awal mula ditetapkan kalender Hijriah. Tapi nanti yang menetapkan Umar bin Khattab. Nah, oke, sekarang langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah itu apa aja sih? Yang pertama adalah membangun masjid. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mendirikan masjid yang kemudian diberi nama Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi ini merupakan masjid kedua yang didirikan Nabi Muhammad. Sebelumnya Masjid Kuba, minggu lalu kan Ibu sudah jelaskan ya, masjid yang pertama kali didirikan adalah Masjid Kuba, terletak di desa Kuba. Jadi perjalanan sebelum hijrah nih, sebelum pas saat hijrah nih, perjalanan menuju ke kota Madinah, beliau singgah dulu di desa Kuba untuk berdakwah. Nah, alhamdulillahnya masyarakat Kuba menerima dakwah Nabi sampai akhirnya masyarakat Kuba mendirikan Nabi Muhammad mendirikan masjid untuk tempat ibadah dan berdakwah. Itu nanti Masjid Kuba. Nah, sekarang di Madinah namanya Masjid Nabawi. Jadi perbedaan masjid zaman dulu sama sekarang itu, kalau masjid zaman dulu itu tidak digunakan hanya tempat sholat saja gitu, tetapi kegiatan yang lain, aktivitas yang lain itu bisa dilakukan di masjid gitu. Nah, selain sholat, masjid digunakan untuk berdakwah, penanaman ibadah, pengenalan penanaman ibadah mahdoh, kemudian kegiatan muamalah, nah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa Masjid Nabawi ini sangat ramai pengunjung, sangat ramai banyak orang gitu, karena memang banyak kegiatan dan aktivitas yang dilakukan di masjid selain sholat ya gitu. Jadi ini yang menyebabkan nanti Nabi Muhammad membangun jalan raya di sekitar masjid. Karena gunanya apa? Gunanya supaya orang-orang lebih mudah untuk datang ke masjid. Karena kalau misalnya jalannya sudah bagus, orang bisa dengan mudah datang ke masjid gitu. Nanti kan bisa sekalian untuk berdakwah gitu kan. Terus selain membangun jalan raya, Nabi Muhammad membangun jembatan. Nah, ini nanti untuk menghubungkan lembah yang satu dengan lembah yang lainnya. Dengan demikian, masyarakat setempat dapat berhubungan dengan masyarakat di lembah yang berbeda. Nah, karena pesatnya pembangunan kota Madinah menyebabkan adanya migrasi dari tempat lain. Jadi orang-orang pada datang nih ke kota Madinah gitu. Karena memang sudah dibangun jembatan, sudah dibangun jalan raya gitu. Jadi makin banyak kan yang datang gitu. Apalagi mendengar ini dakwah Islam gitu. Nah, jadi selain mereka berdagang juga mereka kedatangan mereka dengan tujuan yang lain juga gitu. Ya memang ada yang berdagang gitu, tapi ada juga yang mereka bertujuan yang lain. Kemudian yang kedua adalah mempersatukan suku Aus dan Khosraj. Suku Aus dan Khosraj ini merupakan suku asli Madinah yang dulunya sebelum Islam itu sering bertengkar, berantem, bertikai
gara-gara provokasi dari orang Yahudi. Nah, ini nanti disatukan oleh Rasulullah karena sebenarnya Aus dan Khosraj ini adalah saudara gitu. Makanya kata Nabi Muhammad, kita ini saudara. Kenapa harus berantem? Kenapa harus bertengkar gitu kan? Nah, jadi pas datangnya Nabi Muhammad ini nanti untuk memperkuat persatuan di antara suku-suku yang ada di Madinah ini. Makanya kedatangan Nabi Muhammad ini sebenarnya menjadi berkah tersendiri untuk masyarakat Madinah. Karena kan tadi yang sebelumnya dengan dibangunnya masjid aja untuk berbagai tempat aktivitas untuk berbagai aktivitas ya, tempat berbagai aktivitas itu bisa menjadikan perekonomian Madinah meningkat gitu dengan cara berdagang kan, banyak pedagang yang datang gitu kan. Nah, selain perekonomian meningkat, persatuan mereka itu semakin kuat gitu, semakin solid gitu. Yang bener-bener berkah banget deh dengan datangnya Nabi Muhammad dan umat Islam yang lain gitu. Kemudian yang ketiga adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin artinya orang-orang yang hijrah. Berarti kaum muhajirin adalah orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Itu disebut kaum muhajirin. Sedangkan kaum ansor itu artinya penolong. Berarti kaum ansor adalah orang asli Madinah yang menolong kaum muhajirin, menolong orang-orang Mekah yang hijrah gitu. Jadi ini bisa ya dipahami ya perbedaan antara kaum muhajirin dan kaum ansor ya. Jadi sama Nabi Muhammad ini kan mereka ini sama-sama mempunyai latar belakang yang berbeda ya kan, satu Mekah satu Madinah tapi disaudarakan, disatukan oleh Nabi Muhammad. Mereka disatukan dalam ikatan persaudaraan, ikatan ukhuwah gitu. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ukhuwah watoniyah, persaudaraan tanah air, ukhuwah basuriyah, persaudaraan sebangsa gitu. Jadi kita tuh saudara gitu. Saudara setanah air, saudara sebangsa, saudara sesama Islam, sesama muslim gitu. Nah, karena memang kaum muhajirin ini pas saat hijrah itu memang tidak bawa apa-apa kan, rumahnya ditinggal kan, masa rumah dibawa berat. Nah, terus baju juga ya udah seadanya gitu, uang pun juga nggak bawa gitu. Makanya pas saat sampai di Madinah kaum muhajirin bingung kan, maksudnya nggak bawa apa-apa dan nggak punya apa-apa juga. Nah, di sini ditolonglah oleh kaum Ansor gitu, oleh orang Madinah gitu. Mereka dengan cara apa? Saling berbagi tempat tinggal, berbagi pakaian, berbagi makanan gitu. Bahkan ada yang memberikan uang gitu. Nah, di sini makanya mereka disebut kaum Ansor karena memang yang menjadi penolong orang-orang kaum muhajirin gitu. Makanya Nabi Muhammad dengan latar budaya yang berbeda disaudarakanlah, disatukan oleh Nabi Muhammad menjadi saudara gitu. Kemudian yang keempat, penanaman nilai-nilai moral. Rasulullah mengajarkan kepada orang-orang Madinah tentang adab-adab berkasih sayang, bersaudara, menjunjung keagungan, kemuliaan, ibadah dan ketaatan. Jadi memang menjunjung kemuliaan lah, menjunjung keagungan gitu. Adab kasih sayang sesama manusia, jadi tidak saling menjelek-jelekan gitu. Memang dulunya ya sebelum Islam salah satu kebiasaan buruk masyarakat Madinah itu memang berdagangnya masih menggunakan sistem riba. Nah, di sini sama Nabi Muhammad diajarkan untuk berdagang yang benar gitu. Yang berdasarkan dengan syariat Islam gitu. Jadi memang kejujuran dan kepercayaan yang paling penting itu karena kita saudara gitu. Kemudian yang terakhir yaitu membentuk tatanan masyarakat. Nah, di sini Rasulullah mempersatukan golongan Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nazir dan Bani Quraizah. Rasulullah membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia di Madinah dan kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Nah, ini yang sangat terkenal ya, Piagam Madinah.
Jadi gini guys, Piagam Madinah itu merupakan suatu perjanjian di mana perjanjian tersebut antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Pokoknya perjanjian ya apa namanya antar orang masyarakat Madinah dah gitu. Nah, itu ada 9, isi Piagam Madinah itu ada 9. Nah, inti dari Piagam Madinah itu mengajarkan kita tentang bagaimana menghargai perbedaan, mengajarkan bagaimana untuk toleransi beragama, mengajarkan untuk membela negara ketika diserang dari musuh. Karena di sini salah satu isinya adalah kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Jadi harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Jadi ketika ada yang menyerang kota Madinah, mereka saling bekerja sama. Mereka saling bekerja sama untuk memerangi musuh. Saling tolong-menolong, bahu-membahu. Tetapi ketika beribadah, mereka masing-masing. Makanya kata Nabi Muhammad, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Jadi udahlah gitu. Nggak ada yang saling menjelek-menjelekan agama masing-masing, nggak ada yang apa? Nggak ada yang menghina masing-masing dan nggak ada yang mengganggu masing-masing gitu. Jadi ya udah kita beribadah ya di tempat ibadah kita masing-masing, jangan diganggu gitu. Kita tidak memaksakan kalian untuk ikut agama kita gitu dan begitupun sebaliknya gitu ketika umat muslim beribadah di masjid ya udah gitu ketika Yahudi beribadah di tempat ibadahnya ya udah gitu Nasrani pun juga begitu ketika mereka beribadah di tempat ibadahnya oke ya udah masing-masing gitu jadi jangan menjelek-jelekan agama yang lain gitu nah di sini Nabi Muhammad mengajarkan oke, saling menghargai saling toleran itu adalah kepercayaan masing-masing. Yang pasti ketika ada orang yang menyerang kota Madinah, kita saling tolong-menolong, kita saling bekerja sama bahu-membahu gitu. Dan mereka sepakat akan perjanjian tersebut gitu. Karena memang di dalam isi Piagam Madinah itu tidak ada yang merugikan salah satu pihak, tidak ada. Tidak ada yang merugikan kaum muslimin, tidak ada yang merugikan kaum Yahudi, tidak ada yang merugikan kaum Nasrani gitu. Jadi memang sama-sama saling untung gitu. Makanya mereka sepakat, oke, kita terima, kita taati Piagam Madinah. Nah, jadi di situ makanya ketika adanya Piagam Madinah ini yang menyebabkan masyarakat Madinah, kota Madinah berkembang sangat pesat karena mereka menghargai perbedaan, mereka toleransinya sangat tinggi, persatuan antar suku, antar bangsa itu juga sangat tinggi, sangat solid karena tadi sudah udah ini ya disatukan dan disaudarakan oleh Rasulullah ya gitu. Maka menjadi berkah tersendiri memang kedatangan Rasulullah di Madinah itu menyebabkan kota Madinah berkembang sangat pesat dari segi apapun segi perekonomian yang sangat tinggi, dari segi Islam malah semakin berkembang, semakin banyak yang masuk Islam, kemudian pokoknya ya benar-benar ini gitu sangat cepat lah gitu kota Madinah ternyata sangat cepat dilirik oleh masyarakat yang lain gitu bahkan nanti sampai terdengar di Mekah gitu orang kafir Quraisy sampai iri gitu dengan kemajuan umat Islam yang sangat cepat dan pesat di Madinah ini gitu nah itu nanti sehingga menimbulkan keirian dan kedengkian orang kafir Quraisy gitu nanti sampai ingin menyerang kembali lah nggak rela gitu Islam berkembang pesat di Madinah gitu kan nanti sampai yang mereka nantangin untuk inilah perang lah gitu nah itu nanti masuk di materi peristiwa-peristiwa penting ketika dakwah di Mekah gitu nah nanti salah satunya adalah ada beberapa peperangan kan terjadi antara umat muslim dengan orang kafir Quraisy kan jadi ada perang Badar, Uhud, Khandaq gitu kan. Bahkan nanti puncaknya ada peristiwa Fathu Mekah. Nah, itu. Jadi itu nanti kita pelajari minggu depan peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah di Madinah. Oke.
Untuk hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.